Ya pemirsa, pemerintah telah menyiapkan distribusi layar interaktif untuk seluruh sekolah di tanah air. Berangkat dari niat mulia meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan. Akankah niat mulia ini sampai pada muara pendidikan yang adil? Selengkapnya dalam Garis Batas. Di tengah derasnya arus zaman, teknologi berlari lebih cepat daripada kebijakan. Presiden Prabowo Subianto menggulirkan program pembagian perangkat layar interaktif ke seluruh sekolah di pelosok Indonesia. Tak hanya ikuti arus digitalisasi global, langkah ini berangkat dari keprihatinan rendahnya capaian literasi di ruang-ruang kelas. Melalui Inpres nomor 7 2025 tentang digitalisasi pembelajaran, harapannya proses pembelajaran yang dahulunya konvensional kini beradaptasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemerataan akses pendidikan di pelosok negeri. Gema kegembiraan pun tak bisa disembunyikan. Para guru menilai program ini sebagai nafas segar bagi ruang belajar. TV yang dari Pak Prabowo ini pasti akan kita maksimalkan gitu supaya anak-anak juga, apalagi layarnya besar gitu kan, anak-anak pasti akan senang. Jadi pastinya kan akan merasa kayak di bioskop atau gimana. Jadi ada ini sendirilah gitu, dari situ pastinya akan lebih mendukung lagi kegiatan di kelas dan anak-anak pasti akan senang. Kalau anak-anak udah senang, pastinya mereka juga akan siap untuk menerima pelajaran gitu kan ya. Mereka juga akan lebih kalau awalnya sudah senang pasti akan belajarnya juga lebih mudah gitu untuk mendapatkan pelajaran pada hari itu. Kalau adanya alat bantu pasti biasanya lebih mempermudah kita guru untuk mengeksplor pembelajaran di kelas, dan juga kan itu anak-anak perlu yang bervariatif ya dalam metode pembelajarannya. Dengan adanya Smart TV mudah-mudahan anak-anak juga semakin enjoy belajarnya ya, semakin menarik dan mereka semakin paham gitu dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru di kelas. Saya rasa mungkin perlu ada penyesuaian, adaptasi kepada beberapa jenis alat. Terlebih lagi ini mungkin bentuk teknologi yang berbeda ya. Mungkin Bapak Ibu guru sudah terbiasa menggunakan LCD proyektor, tapi dengan menggunakan TV plasma, ya tentunya itu akan lebih mungkin ya, kita nggak perlu melakukan proses setting berlebih gitu ya, dan ini akan memberikan kemudahan. Dan saya rasa untuk guru-guru zaman sekarang gitu ya, menggunakan alat-alat seperti ini sudah cukup mudah gitu ya, sehingga saya tidak melihat terlalu banyak hambatan-hambatan yang berarti ya. Mudah-mudahan ya bisa cepat dimanfaatkan dengan baik gitu. Pemerintah menyebut program ini sebagai jembatan harapan dalam memerdekakan cara belajar bagi seluruh jenjang pendidikan, baik sekolah negeri maupun swasta. Namun, apakah niat mulia ini akan sampai pada muara pendidikan yang adil? Prosedur pengadaan diikuti karena kementerian juga ternyata memiliki sebuah sistem mekanisme yang untuk menutup segala kekurangan ini, dan juga menggandeng peranata hukum untuk bersama-sama agar terhindar dari sesuatu yang merugikan. Yang kedua adalah substansi dan situasi di mana anak-anak itu didorong, mereka yang memiliki kekurangan akibat learning loss ataupun karena dampak perbedaan geografi yang berbeda satu daerah dengan daerah lainnya gitu, dipercepat, diperdekat gitu, di-narrow, agar tidak terjadi semacam gap yang besar antara siswa di kota dan di daerah. Namun di balik niat baik pemerintah muncul berbagai celah yang harus diisi kekosongannya. Lainnya ya sesungguhnya ini kesiapan ini SDM-nya memang. SDM ini kan tidak saja persoalan di guru,
Karena juga dalam hal ini tentu persoalan-persoalan berkaitan dengan ini substansi dari pengetahuan yang ingin disampaikan. Karena untuk mengetahui atau untuk memahami itu kan belum tentu gurunya paham Mas itu terhadap pengajaran yang disampaikan lewat LED ini atau lewat Smart TV ini. Karena apa? Karena itu tadi pemerintah memang berharap ada 20 atau 30 guru lah yang bisa mengajarkan pengetahuan yang istilahnya lebih kontemporer dan lebih kekinian gitu ya. Tetapi persoalannya itu kesiapan guru itu memang menjadi problem, di mana sebenarnya ini harus juga perlu ada semacam pelatihan ya, sosialisasi pelatihan dan bagaimana juga menyikapi terkait dengan program ini. Dengan anggaran yang tak sedikit mencapai 2 triliun rupiah, bagaimana agar menutup celah penyelewengan? Mitra kerja kami di DPR RI, terutama di Komisi 10, akan melaksanakan pengawasan terhadap pendistribusian, terhadap penggunaan dari papan interaktif ini. Nah, tentu pengawasan ini akan kami perketat sesuai dengan Juklak-Juknis yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tak mudah, butuh kerja bersama. Pengawasan ketat mulai dari proses pengadaan hingga implementasi di setiap sekolah pun tak bisa ditawar. Harapannya layar pintar ini tak hanya jadi pajangan canggih dinding kelas saja, namun mampu menyalakan api semangat belajar di setiap pelosok negeri tanpa ada ketimpangan kualitas pendidikan.